Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dengan hormat, perkenankan kami untuk menyampaikan laporan proyek ini kepada Bapak Harmon Prayogi MSc sebagai dosen pengampu mata kuliah Arsitektur Komputer dan Sistem Operasi. Kami kelompok yang terdiri dari saya sendiri, Heidi Salwa Widianto, dengan NIM 2403-1554107, dengan teman saya. Perkenalkan nama saya Stella Dagata dengan NIM 240-315-540-80. Baik, laporan ini dibuat untuk memberikan gambaran yang jelas tentang perkembangan tugas yang telah kami kerjakan. Baik, di sini kami sudah membuat file Docker Compose YAML-nya dengan isi version 3.8, di mana versi ini yang kami gunakan yang mendukung banyak fitur seperti pengaturan deploy dan lainnya. Lalu untuk nama sendiri kami menggunakan Docker strip Nginx strip MySQL. Ya, kenapa kami menggunakan ini? Karena proyek kami menggunakan dua layanan utama yaitu Nginx dan MySQL. Lalu untuk service sendiri kami menggunakan dua layanan yaitu Nginx dan MySQL, yang dimana Nginx ini kami menggunakan versi Alpine dengan container name my_nginx dengan port 8080, yang dimana port 80 yang pertama ini untuk dapat diakses oleh browser atau perangkat lain. Ini port kedua kami di 80 ini kami digunakan di port internal di dalam kontainer, di mana Nginx yang berjalan di dalam kontainer akan menerima semua permintaan HTTP yang diarahkan ke port. Lalu untuk volumes, di sini kami menghubungkan folder atau file di mesin lokal dengan kontainer. Kami ada dua volume di sini. Yang pertama itu adalah .html_//usr/share/nginx/html. Ini untuk menghubungkan folder HTML di komputer lokal ke direktori yang digunakan Nginx untuk menyajikan file HTML. Sedangkan yang kedua ini ./nginx.conf/etc/nginx/nginx.conf. Ini untuk menghubungkan file konfigurasi Nginx lokal dengan file konfigurasi yang digunakan di kontainer. Selanjutnya ada network. Di network ini Nginx akan berada di dalam jaringan My Network agar dapat terhubung oleh MySQL. Lalu ada restart titik dua always. Ini untuk memastikan bahwa kontainer akan selalu restart jika terjadi masalah. Selanjutnya ada deploy. Guna dari deploy sendiri ini adalah untuk mengelola dan berguna untuk memastikan kontainer berjalan dengan stabil. Lalu resource ini berguna untuk mengatur penggunaan memori dengan limit memori sebesar 1 GB dan reservation dengan limit sebesar memori 512 MB. Ini keduanya untuk memastikan agar mencegah layanan lain terganggu. Selanjutnya ada configs. Configs ini sendiri memungkinkan penggunaan file konfigurasi khusus dari host. Lalu search titik dua nginx_config ini sendiri untuk lokasi file konfigurasi di host. Lalu untuk target titik dua /etc/nginx/nginx.conf ini untuk lokasi file konfigurasi yang akan digunakan di dalam kontainer. Selanjutnya untuk service MySQL akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan MySQL service. MySQL di mana ini untuk mendefinisikan service bernama MySQL untuk MySQL database. Image MySQL 8.0 di mana untuk menentukan image MySQL versi 8 dari Docker Hub yang akan digunakan. Container name untuk menetapkan nama kontainer menjadi MySQL new. Selanjutnya ada environment. Di sini kita menggunakan dua environment. Yang pertama ada MySQL root password, di mana ini merupakan password untuk user root. Dan yang kedua ada MySQL database, di mana ini merupakan nama database awal yang akan kita buat secara otomatis. Selanjutnya ada ports, di mana untuk menyambungkan port di host ke kontainer. Di sini kita memakai 3306, di mana port default MySQL diakses melalui localhost 3306. Selanjutnya ada volumes, di mana setiap elemen di bawah volumes adalah bagian dari daftar. Nah, untuk bagian yang pertama, itu digunakan untuk memasangkan file konfigurasi MySQL custom dari direktori lokal ke direktori konfigurasi MySQL dalam kontainer. Yang untuk yang kedua, itu untuk menyimpan data MySQL di volume Docker bernama MySQL data untuk persistensi. Selanjutnya, networks digunakan untuk menempatkan kontainer dalam jaringan Docker bernama My Network. Selanjutnya ada restart always, di mana berfungsi untuk memastikan kontainer MySQL akan otomatis ke restart jika terjadi kegagalan. Selanjutnya, untuk networks, My Network Driver Bridge, bagian ini tuh untuk mendefinisikan jaringan yang digunakan oleh kontainer yang ada di file docker compose.yml. Di sini jaringan yang kita gunakan adalah My Network dan menggunakan driver bridge yang merupakan driver default Docker untuk jaringan lokal kontainer. Selanjutnya ada volumes, MySQL data, driver lokal. Bagian ini mendefinisikan volume yang digunakan untuk menyimpan data secara persistent.
MySQL data digunakan untuk menyimpan data MySQL agar tidak hilang saat kontainer dihentikan atau dihapus. Volume ini menggunakan driver lokal yang berarti volume tersebut akan disimpan di host lokal. Selanjutnya ada config di mana untuk mendefinisikan konfigurasi yang dapat dikelola oleh Docker. Engines config merupakan file konfigurasi menunjukkan file konfigurasi yang file.engines.conf yang berada di direktori lokal. Untuk MySQL config di mana untuk menunjukkan file konfigurasi MySQL yang berada di direktori lokal yang file.mysql/custom.cnf. Selanjutnya kita buka Docker Desktop. Oke, seperti yang sudah terlihat di layar, ada dua kontainer yang sedang berjalan. Untuk kontainer yang pertama yaitu My Nginx menggunakan image Nginx Alpine. Kontainer ini berjalan di port 80 yang berfungsi sebagai web server untuk menangani permintaan HTTP dari browser dan menghubungkan ke backend atau database. Untuk kontainer yang kedua yaitu MySQL New menggunakan image MySQL versi 8. Kontainer ini berjalan di port 3306 yang berfungsi sebagai database untuk menyimpan dan mengelola data dari proyek kita. Sekarang kita akan coba menjalankan kontainer di terminal. Kita ketikkan perintah docker ps, di mana perintah ini digunakan untuk memastikan semua kontainer yang didefinisikan di file docker compose.yml itu berjalan dengan lancar. Selanjutnya kita ketikkan perintah docker exec strip it MySQL strip u root strip p, di mana Docker exec sendiri untuk menjalankan perintah di dalam kontainer yang sedang berjalan. Strip it itu digunakan untuk mengakses terminal interaktif kontainer, dan MySQL merupakan nama kontainer MySQL yang ingin kita akses. MySQL strip u root strip p itu digunakan untuk membuka terminal MySQL sebagai pengguna root dengan meminta password. Setelah itu ketika terminal meminta enter password, kita ketik root password. Setelah kita ketik root password, kita ketikkan perintah show database titik koma, di mana ini merupakan perintah SQL untuk melihat semua database yang tersedia di server MySQL. Selanjutnya kita ketikkan perintah use my database. Setelah itu kita ketikkan perintah show tables di koma. Di mana perintah tersebut merupakan perintah SQL untuk melihat daftar tabel yang berada di dalam database yang sudah dipilih. Selanjutnya, kita ketikkan perintah exit, di mana perintah tersebut untuk keluar dari terminal MySQL. Selanjutnya, untuk demonstrasi di Chrome, menggunakan localhost. Selanjutnya, untuk demonstrasi, kita lakukan di Google Chrome. Kita ketikkan http://localhost. Baik, di sini web server kami sudah keluar. Kami membuat web server mini quiz kepribadian. Di sini kami akan mencobanya dengan menjawab semua pertanyaan yang ada di sini. Baik, ini sudah bekerja dengan baik. Lalu ketika kita ingin menutup semua kontainer, kita akan ketikkan docker compose dump. Maka dengan ini kontainer akan stop dan menghapus semua kontainer yang ada. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan. Kami berharap bisa dapat memenuhi harapan Bapak Harman Prayogi MSc sebagai dosen pengampu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.